Tema bulan ketiga 2023 adalah terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Bulan ketiga ini setiap tahunnya selalu kita rayakan di 12 Januari sampai 12 Februari. Sekarang sudah mau masuk di 12 Januari nih, Safetizen semua. Terus Safetizen di perusahaannya mau ngapain? Di sini kita akan membahas inspirasi program untuk mengisi bulan K3. Salam selamat Safetizen semua, jumpa lagi bersama gua di channel Agung K3 ku. Kali ini kita akan membahas 15 acara dan program untuk mengisi bulan K3 Safetizen semua di tempat kerja masing-masing. Apa aja inspirasi dan programnya? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama tentunya ada upacara bulan K3. Nah, upacara bulan K3 ini adalah menjadi satu acara yang wajib ya, terutama dilaksanakan di perusahaan konstruksi, perusahaan tambang. Nah, dalam upacara bulan K3 ini biasanya kita akan mendengarkan pidato K3 yang biasanya diisi oleh para pemimpin dari perusahaan masing-masing. Dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia biasanya selalu menyediakan waktu khususnya untuk memberikan pidato K3, dan teks pidato K3-nya biasanya disebarkan melalui website resmi Ketenagakerjaan. Dalam setiap upacara tersebut, Menteri Tenaga Kerja biasanya memilih satu perusahaan, satu tempat kerja yang nanti Menteri Tenaga Kerja akan memberikan pidato. Upacara bulan K3 ini patut untuk kita pertimbangkan untuk kita laksanakan di tempat kerja kita. Yang kedua adalah seminar K3. Nah, seminar K3 ini juga sering ada di perusahaan-perusahaan, ya biasanya dilaksanakan di puncak bulan K3-nya. Biasanya bulan K3 itu merupakan rangkaian kegiatan ya. Nanti di akhirnya itu ada seminar. Nah, biasanya ngisi seminar itu adalah dari praktisi-praktisi atau akademisi yang memang temanya cocok dengan tema bulan K3 yang diterapkan secara nasional atau tema bulan K3 yang diterapkan di perusahaan tersebut. Dan biasa juga pada seminar K3 itu nanti akan ada door prize, akan ada juga pengumuman terkait dengan lomba-lomba K3 yang ada di perusahaan tersebut. Dan biasanya juga di bulan Januari dan Februari itu banyak banget nih seminar-seminar K3, baik yang dilaksanakan internal oleh perusahaan ataupun juga seminar-seminar yang diadakan oleh kampus, oleh mahasiswa, dan juga oleh kementerian. Itu akan semarak di bulan Januari sampai Februari. Nah, kemudian yang ketiga, inspirasi program ketiga adalah berburu bahaya. Ya, biasanya dalam pelaksanaan bulan K3 ini kita melibatkan ya teman-teman dari panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di situ P2K3 kan ada perwakilan ya dari masing-masing departemen. Nah, kita bisa meminta mereka P2K3 itu untuk menjadi panitia dalam acara berburu bahaya ini. Nah, teknisnya gimana sih? Teknis acara berburu bahaya ini adalah dari orang-orang daftar nih ya, orang-orang daftar mau ikut berburu bahaya, kemudian ya udah di tempat kerjanya identifikasi deh ada bahaya apa aja. Bahaya-bahaya yang kita pikir itu bagus ya, dalam arti bahaya-bahaya yang mungkin kita pikir oh ini bahaya yang bisa mendatangkan resiko tinggi atau bahaya yang tidak pernah dilihat sebelumnya dan bagus untuk dilaporkan, ini bisa kita kasih penghargaan khusus. Atau juga kita bisa melihat dari kuantitasnya ya. Kalau tadi kan kualitas, kita juga bisa melihat dari kuantitasnya. Jadi kita bisa lihat nih siapa sih yang paling banyak melaporkan bahaya di tempat kerja. Ingat Safetizen semua, bahwasannya kecelakaan itu dimulai dari unsafe act dan unsafe condition. Jadi kalau kita bisa mengendalikan unsafe act, unsafe condition melalui pelaporan bahaya, maka harapannya unsafe act dan unsafe condition itu tidak berlanjut ke kecelakaan. Jadi itu pentingnya untuk berburu bahaya. Yang keempat adalah kampanye keselamatan berkendara. Nah, ya ini banyak sekali ya caranya untuk melakukan kampanye keselamatan berkendara. Kenapa sih penting untuk melaksanakan kampanye keselamatan berkendara? Karena semua karyawan itu pasti menggunakan kendaraan kan.
baik kendaraan pribadi, kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi baik dia mobil ataupun motor. Ya kalau kendaraan umum ya dia pasti ada jalan, naik bus atau naik kereta. Dan semuanya itu ada bahayanya loh, baik dari kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Nah, kita bisa untuk mengedukasi mereka, edukasi pekerja agar selamat dalam berkendara sehingga bisa sampai ke pabrik, bisa sampai ke tempat kerja dengan aman dan juga pulang dengan aman juga. Contoh yang pernah gue laksanakan adalah kampanye keselamatan berkendara motor. Nah, di channel Agung Ketigaku ini ada video di mana gue visit ke Astra Honda Motor Safety Riding Park. Nah, bisa dilihat video tersebut dan mereka juga menawarkan kerjasama untuk datang ke tempat kerja kita masing-masing untuk melaksanakan kampanye keselamatan bermotor. Dan sejauh ini yang gue alami semua itu free dan fiturnya sangat banyak sekali ya, agenda-agenda yang ditawarkan oleh Astra Honda Motor Safety Riding Park tersebut. Ataupun kalau kita memang ingin melaksanakan sendiri itu juga bisa ya. Simpelnya ya kita bisa cetak stiker-stiker terkait dengan himbauan keselamatan berkendara dan ditempelkan ke motor, dan itu akan menjadi pengingat mereka untuk bisa selamat ke tujuan ya, baik ke tempat kerja ataupun ke rumah. Yang kelima ada lomba tanggap darurat. Nah kalau tadi di spot the hazard ya, pelaporan bahaya kita mungkin melibatkan P2K3, tapi kalau lomba tangkap darurat ini kita bisa melibatkan teman-teman dari Emergency Response Team. Di tempat kerja biasanya ada dua jenis Emergency Response Team, yaitu Emergency Response Team untuk kebakaran dan Emergency Response Team untuk P3K. Nah kita bisa melaksanakan lomba di tempat kerja kita masing-masing terkait dengan memadamkan api dengan benar dan dengan cepat. Ataupun kita juga bisa melaksanakan lomba untuk gulung gelar selang hidran ya, kita lihat mana yang tepat dan mana yang benar. Ataupun secara P3K ya, kita bisa membuat lomba untuk memperban orang yang seolah-olah kecelakaan. Nah, lomba-lomba ini penting sebenarnya untuk merangsang orang-orang di emergency response team pada khususnya dan karyawan pada umumnya untuk belajar lebih lanjut terkait dengan penanganan kasus gawat darurat masing-masing, dan juga biar mereka juga bisa belajar mandiri dan juga bisa mempraktekannya dan juga bisa diapresiasi di bulan K3 ini. Yang keenam ada lomba kreativitas media komunikasi K3. Lomba ini sebenarnya lomba yang sangat sering ada ya. Media komunikasi K3 ini bisa berupa poster, kemudian ada spanduk, kemudian ada jargon, kemudian ada video, ada lain-lain. Pokoknya apapun itu media komunikasinya bisa dilombakan di sini. Teknisnya itu adalah dari setiap departemen dia mengirimkan karya yang terbaik terkait dengan komunikasi K3 masing-masing. Misalnya departemen lab, dia mengirimkan karya terkait dengan poster keselamatan di laboratorium. Poster tersebut bisa dikirimkan dan nanti dilombakan dengan karya dari departemen yang lain, dan siapa yang menang kita bisa untuk memasang poster tersebut di tempat kerja, sehingga orang yang mengirim poster di lomba ini itu akan merasa diapresiasi, akan merasa bangga karena poster karyanya itu dipasang di tempat kerja dengan semua orang di tempat kerja itu melihat hasil dari karya dia. Yang menarik juga ya, ada juga lomba cerdas cermat K3. Jadi lomba cerdas cermat ini biasanya kita bisa meminta partisipan peserta yang ingin ikut dalam lomba ini untuk membentuk satu kelompok yang berisikan 3 orang. Nah, kemudian nanti diseleksi dari tahap penyisihan ya sampai nanti ke tahap final. Tentunya soal-soal yang diberikan dalam cerdas cermat K3 ini merupakan soal-soal terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dengan adanya cerdas cermat ini harapannya orang-orang tuh bisa belajar mandiri ya secara lebih lanjut terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Mereka pasti akan berpikir nih kira-kira soal yang muncul apa, dan mereka juga pasti akan mengusahakan agar soal-soal yang nanti mungkin keluar itu bisa dijawab sehingga mereka bisa menjadi juara. Dan saran juga untuk lomba cerdas cermat ini biasanya ramai sekali ya, tentu biasanya ada dukungan dari departemen masing-masing. Nah ini cocok sekali diletakkan ya, diposisikan di tempat yang ramai.
Jadi semakin banyak orang yang terlibat baik sebagai peserta ataupun penonton, maka kampanyenya itu akan semakin berhasil ya kalau menurut saya ya. Jadi harus dipikirkan secara cermat ya untuk pelaksanaan dari lomba ini itu di mana. Kemudian yang ke-8 ada lomba ranking 1 K3. Nah, lomba ranking 1 ini sebenarnya mirip-mirip seperti acara yang ada di TV ya. Teknisnya itu jadi orang-orang tuh dikumpulin bisa 50 orang dikumpulin. Kemudian diberikan papan atau diberikan kertas. Kemudian dari teman-teman panitia bulan ketiga itu memberikan soal kepada orang-orang ini ya, memberikan soal pada orang-orang ini. Kemudian nanti orang-orang ini menjawab ya dengan menulis di kertas. Apabila salah maka gugur, tidak boleh ikut lagi, harus keluar tuh dari kelompok yang harus keluar dari kumpulan peserta yang berhasil, harus keluar. Jadi lama-kelamaan pesertanya semakin sedikit. Nah harapannya semakin sedikit peserta nanti kita akan melihat orang-orang yang terbaik ya, orang-orang ya tiga terbaik yang menjadi juara ya. Kita bisa untuk mengcustom yang merubah teknis soal-soalnya, merubah bentuk soalnya untuk menghasilkan juara 1, 2, dan 3. Jadi memang mirip ya sama ranking 1 yang ada di acara televisi, namun memang soalnya adalah soal terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ke-9 itu ada lomba ide peningkatan K3 ya. Jadi kita tahu Kaizen ya, itu adalah perbaikan berkelanjutan. Nah, Kaizen itu kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur itu biasanya ada lombanya tuh. Kaizen itu jadi memecahkan masalah dengan sedikit effort ya, dengan sedikit usaha saja. Jadi masalah besar itu bisa terpecahkan dengan ide yang sebenarnya simpel. Nah, kalau Kaizen itu secara general ya, tapi kalau lomba ide peningkatan K3 ini tentunya kita hanya spesifik terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja saja. Sebagai contoh, misalnya kita mengalami masalah terkait dengan suplai air hidran yang mana misalnya bocor ataupun kita kesulitan untuk memompa air hidran tersebut. Nah, kemudian kita berpikir nih, dari mana nih air hidran bisa kita isi kembali? Oh, ternyata mungkin ada air dari produksi, air buang dari produksi misalnya, atau misalnya ada air jernih dari pengolahan limbah misalnya ya. Tentunya sudah ada izinnya misalnya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan kembali untuk dimasukin kepada air hidran. Jadi satu sisi di aspek health and safety-nya itu bisa kita atasi masalah kelangkaan air di tangki hidran. Nah, di sisi lain, di sisi environment, kita juga bisa mengatasi masalah terkait dengan pembuangan air yang terlalu berlebih. Itu adalah win-win solution, dan itu contohnya adalah ide peningkatan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ke-10, kita bisa melakukan sosial eksperimen K3. Nah, biasanya kan kalau di YouTube, di vlog-vlog itu ada ya sosial eksperimen yang orang tuh suka nyamar, kemudian melihat reaksi dari orang apakah membantu atau tidak gitu. Nah, di sosial eksperimen K3 ini kita juga bisa melakukan hal serupa, namun ini bukan membantu atau enggak ya, ini lebih ke melihat orang yang kita tes itu sebenarnya peduli nggak sih sama keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya adalah misalnya kita naik turun tangga itu nggak pakai handrail. Nah, kita lihat apakah orangnya negur atau tidak. Kalau misalnya orangnya negur, berarti dia bagus, berarti dia peduli sama keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi kalau misalnya orangnya tidak menegur, berarti dia masih harus ditingkatkan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, ini apabila ada orang yang negur, orang yang peduli, ini patut untuk kita apresiasi dan kita berikan hadiah di bulan K3 ini. Yang ke-11 ada pawai K3. Jadi pawai K3 ini ya bisa P2 K3 nih rame-rame untuk membentangkan spanduk misalnya, kemudian keliling ke departemen masing-masing untuk mengingatkan terkait dengan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Atau bisa juga kita adakan acara simbolis misalnya dengan menanam pohon atau misalnya naik sepeda bareng ya untuk menjaga kesehatan dan lain-lain lah. Pawai itu bisa macam-macam, ya bisa kita kreasikan sesuai dengan kebutuhan dan ide dari masing-masing P2 K3. Yang ke-12 ada inspirasi program untuk bulan K3, yaitu inspirasinya adalah untuk lomba olahraga. Nah, namanya K3 itu kan ada kesehatan kerja ya.
Nah, untuk menjaga kesehatan itu penting untuk ada olahraga. Nah, kita bisa dalam momen bulan ketiga ini kita bisa melaksanakan lomba-lomba terkait dengan olahraga. Misalnya adalah futsal, sepak bola, voli, atau basket gitu ya. Tentunya dengan semangat untuk menjaga kesehatan dan juga semangat untuk menjaga kekeluargaan ya, jangan sampai malah adanya lomba olahraga malah mendatangkan bahaya baru gitu. Namun yang perlu diingat adalah dalam pelaksanaan lomba bulan ketiga untuk bidang olahraga ini kadang ada risiko cederanya ya. Kadang ada aja yang terkilir, memar gitu, atau bahkan parah-parahnya tuh sampai patah tulang atau sampai pingsan. Nah, itu yang perlu mitigasi ya. Dalam arti mitigasi ini adalah harus siapkan P3K-nya, kemudian juga harus dipikirkan apabila ada cedera apakah itu masuk ke hitungan kecelakaan kerja atau tidak ya, karena biar bagaimanapun sebenarnya mengikuti lomba olahraga ini adalah voluntary ya, tidak merupakan sebuah kewajiban, jadi ini merupakan sukarela gitu. Jadi bisa sebenarnya ya di banyak perusahaan itu bisa dikecualikan dari indikator keselamatan kesehatan kerja, namun ya dikembalikan lagi ke masing-masing citizen di perusahaannya apakah di-include dalam indikator keselamatan kesehatan kerja atau tidak. Kalau misalnya ada kasus tadi ada orang patah tulang dalam kegiatan olahraga di tempat kerja. Ya, kemudian yang ke-13 itu ada donor darah. Donor darah ini ya kita bisa panggil ya PMI, Palang Merah Indonesia setempat di kabupaten masing-masing untuk datang. Ya, kalau dari pengalaman cerita dari teman-teman sih itu nggak begitu susah ya. Malah justru dari PM-nya senang karena bisa untuk mengambil darah, dan biasanya juga dari PMI, dari donor darah tersebut ya kita bisa untuk memberikan souvenir ya kepada peserta-peserta donor darah agar setelah diambil darahnya itu agar kembali gitu recovery dengan lebih cepat, dan juga itu merupakan sebuah apresiasi karena mereka telah berani untuk mendonorkan darahnya. Yang ke-14 kita juga bisa melaksanakan lomba seni ya, dalam bulan ketiga ini. Misalnya adalah ada drama, ada nyanyi, ada tarian, dan lain-lain. Nah, apapun itu kreativitas seninya itu bisa diapresiasi di dalam bulan ketiga ini. Nah, jadi orang-orang yang dengan adanya lomba ini ya, jadi orang-orang yang suka nyanyi, suka menari, suka drama itu bisa berpartisipasi di sini. Jadi akan semakin banyak keterlibatan karyawan dalam bulan ketiga ini. Yang ke-15 yang terakhir ya, last but not least, ini adalah pemberian souvenir ya. Kadang nggak usah pakai acara yang ribet-ribet ya, kadang kita bisa saja untuk memberikan souvenir sebagai pengingat bulan ketiga, yang souvenir tersebut bisa bertahan lama. Contohnya misalnya adalah payung gitu ya, mudah-mudahan bisa bertahan lama, atau misalnya jas hujan, karena sekarang di bulan Januari Februari biasanya kan musim hujan tuh. Nah, itu jadi bisa diberikan, dan di situ di souvenirnya kita kasih tulisan bulan ketiga PT XXX 2023, dan itu pastinya karyawan akan selalu mengingat ya karena ada tulisannya, dan barangnya itu juga bermanfaat sampai tahun-tahun mendatang. Citizen itu adalah 15 inspirasi program bulan ketiga. Jika Citizen suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan apabila ada pertanyaan jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Gua Agung K3ku, salam selamat.